cantik, putih gitu loh dia. Aku mikir, wow loh dia tahu dia sendiri naik malam-malam jam segini. Aku mikirnya Hai guys, sekarang gue mau bikin Cut. pertanyaan dari Indah. Pertama, naik gunung gede. Pertama ya. Kedua, rasanya capek. Yang ketiga, asik banget. Malah bikin lagi. Katanya Indah. Katanya gunung tertinggi ya gunung gede. Mungkin dia bahas pertama. 5, pengalaman. Wih, panjang nih pengalamannya cuy. Ntar lah gue bahas satu-satu, oke. Yang keenam, keanehan ya. Keanehan yang ada di gunung. Ya sekarang kita bahas yang ke limanya dulu, pengalaman dia yang didapat ngelatih kesabaran, ego, lebih menghargai air coy, bukan orang. Kok air sih, aduh ada orang ini, karena betapa harganya air itu susah emang di gunung. Emang sih kalau di air di gunung tuh yang lebih susah nyari cinta. Aduh. Ada cinta. Keanehan yang ada di gunung pas lagi head ya, emang sih setahu gua kalau lagi halangan tuh emang nggak boleh naik gunung, soalnya ya gitulah, pasti ada yang ngikutin ya, masalah dari kesurupan, entah itu dari teman ya, semuanya sih setahu gua kalau lagi head apa halangan kayak gitu nggak boleh naik gunung. Gua ajuin semuanya sih, semua buat pendaki dengan di entar aja. Oke, kita lanjut. Ini kiriman kedua ya, gua dari Muhammad. Kita bacain aja. Pertama naik gunung, dia pertama naik gunung tetap gunung gede. Gue bingung kenapa gunung gede sih ya, aduh. Kedua, capek, kapok, dingin, kena badai kabut. Wow, banyak ini ceritanya. Keempat, gunung tertinggi, asik banget katanya. Asik. 4, gunung tertinggi tuh Pangrango. Wah, masih berdana dia. 5, pengalaman. Banyak nih ceritanya. 6, keanehan. Banyak juga. Sekarang kita bahas yang kelima nih, pengalaman. Seru bang, seru. Kita dapat hobi yang lain, mengalahkan ego seperti Indah kayak tadi. Bener, ego itu paling penting kalau di gunung sih, bener. Jadi ketahuan solidaritasnya, temen tuh ketahuan semua dari situ. 6, keanehan ya, banyak dari suara-suara aneh. Ya emang sih kalau di gunung suara-suara aneh banyak banget ya, kayak binatang, suara ya bising-bising gitulah. Apalagi kalau udah tidur dalam tenda nih, paling sering banget ya sekitar jam 2 jam 3 suara ya gitu, bau-bau aneh kadang ya, kayak kentut gitu contohnya. Udah, next ya. Sekarang kiriman dari yang ketiga nih, dari orang timur. Jauh nih orang timur nih, jauh. Capek, awalnya gunungnya capek. Iya sih, pasti pertanyaan begitu sih, capek mulu ya. Asik. Gunung Mahameru, anjrot, tinggi nih Mahameru coy. Banyak ini, bermacam-macam. Wah, susah sih kalau dibahas katanya. Kalau gue mau ngeliat story dia nih di Instagram. Keren coy, Gunung Raung. Soalnya gue belum pernah naik Gunung Raung, sumpah itu keren sumpah, hebat. Cewek ini loh, cewek bukan cowok ya, orang timur tuh cewek bukan cowok. Keren nggak? Lanjut. Tahu nggak? Jadi Gunung Raung tuh kaldera terbesar kedua di Indonesia. Yang pertama setahu gue ya itu Gunung Tambora. Yang kedua ya Gunung Raung ini, dia paling gede. Tahu kaldera nggak? Kalau yang nggak tahu, kaldera tuh kawah yang ada di gunung tuh, itu namanya kaldera. Kita next, kiriman ke 5. Jadi ini ada kiriman video ya dari Puji ini. Gue pernah naik bareng juga, ketemu bareng waktu itu di Gunung Kencana Bogor. Jadi dia anak kampus, masih kuliah. Jadi waktu itu ada 2 orang cewek termasuk Puji, sama 3 cowok. Dia cowoknya itu dari mana ya, taruh gue pikir dulu, lupa gue ya, pokoknya jauh lah, itulah gue lupa ingat. Ntar gue ingetin dah. Gue juga dapat kenang-kenangan dari cowok itu, ntar gue pikirin. Gue lupa ingat. Kita lihat aja ya videonya, oke? Inilah dari Puji, kita lihat. Assalamualaikum. Jadi gue mau jawab pertanyaannya Bang Ben. Pertanyaan pertama kali naik gunung di mana? Di daerah Jawa Barat, Gunung Gede. Pertanyaan kedua, gimana awal naik gunung rasanya? Rasanya tuh
Banget. Pertanyaan nomor 3, asik atau enggak naik gunung? Pastinya. Banget deh. Pertanyaan nomor 4, gunung mana yang paling tinggi lu naikin? Untuk saat ini Gunung Merbabu. Pertanyaan kelima, dapat pengalaman apa aja setelah naik gunung? Pastinya banyak banget pengalaman, salah satunya itu punya teman baru. Pertanyaan keenam, ketemu keanehan apa aja selama di gunung? Alhamdulillah untuk saat ini sih nggak pernah nemuin keanehan, jadi semuanya aman dan lancar. Terima kasih. Next ya, ini kiriman ke-6 dari Endah Wiji. Pertama naik Gunung Andong. Andong coy, tahu Andong nggak? Gunung Andong, ya itu Andong yang 1000-an. Odong-odong. Antusias, capek banget kata dia. Asik, seru aja sih. Gunung tertingginya Sindoro, padahal sebelah itu sama Sumbing. Pengalaman banyak sih, pelajaran kata dia. 6, macem-macem, ada nenek-nenek nih, nenek-nenek dan anak kecil bau-bauan wangi. Emang sih setahu gua kalau wangi-wangi itu udah sering sih ya, tapi gua nggak tahu ini dia di gunung mana ada neneknya, aku kurang tahu soalnya di sini kirimannya nggak ada, entah itu di Gunung Andong atau Sindoro. Tapi setahu gua kalau di Andong, gua pernah ke Andong ya, masalahnya itu tingginya 1600. Gua pernah sono, waktu itu gua tektok 2 gunung, Gunung Andong, langsung Gunung Merbabu. Kita next aja ya. Kiriman ke-7 nih ya. Jadi ini temannya teman gua. Teman naik gunung ini Sangga Buana. Tahu Sangga Buana? Gunung di mana? Nah, gunung itu ada di Kerawang. Gua pernah kesana juga di Kerawang. Perjalanan lumayan dari Bekasi 1 jam perjalanan. Kedua, parah sih awalnya. Emang sih setahu gua masih pertama, masih pemula. Ketiga, nah ini biar dibilang capek, tapi asik. Keempat, gunung tertinggi. Ini ada di Jawa Timur ya. Gunung Butak. Tahu Butak? Bukan pala, itu botak. 5, banyak sih. Seru. Main tanpa gadget. Kalau di gunung emang tanpa gadget nggak asik gitu. Oke, nah, kalau ada gadget buang ke laut. 6, keanehan. Alhamdulillah kata dia nggak ada apa-apa, soalnya masih pertama mungkin ya. Kita next aja ya. Kiriman ke-8 dari Kunoy. Oh ini video nih Kunoy nih. Kita lihat aja videonya kayak gimana, oke? Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakalan menjawab pertanyaan temenku. Dia menjawab seputar pendakian karena aku orangnya emang suka mendaki, jadi dia memberi beberapa pertanyaan kepada aku dan harus aku jawab lewat video ini. Jadi stay tune dan aku udah nge-screenshot pertanyaan-pertanyaannya, jadi kita jawab satu persatu, oke? Dan yang pertama kali naik gunung di mana? Ke Gunung Gelis yang ada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pertanyaan kedua yaitu gimana sih rasanya awal naik gunung? Ketemu keanehan apa aja selama di gunung? Jadi emang gak pernah ketemu hal-hal aneh di gunung sih. Tanya kalau misalnya di gunung jangan sompral. Kita itu tamu, jadi harus sopan dan jaga attitude-nya gitu. Finally, thank you. Pertanyaannya udah semua aku jawab dan kalian bisa ambil pelajarannya dari video aku ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel YouTube-nya teman aku ini. Dinyalain loncengnya dan enjoy. Ini kiriman ke-9 dari Fauji Dahlan. Taman naik gunung, Gunung Putri. Gunung Putri. Gimana ya? Gunung Putri setahu gua Bandung ya? Gunung Putri Bandung. Kedua, capek, lelah, letih, lesu. 3L tuh ya. 3, asik, bikin kecanduan. Mabok dong. Stop, gue udah off. 4, gunung tertingginya Prau. Tahu 2000, 2500. Itu bukan tinggi, masih cetek. Kelima, letih, kesabaran, kawan baru, ngebucin. Lu ngebucin cuy.
Mana emang cewek lo? Aduh, sabar. Nyari aja tadi gunung sama gua. Mungkin nggak ada cewek selalu. Keenam, keanehan. Keanehannya saat bucin. Aduh, gua mau bucin lagi. Wah, lu coy. Gimana sih? Ntar kita cari dah, naik bareng kita ke bucin bareng. Gunung ngebucin, aduh. Sedangkan kita jomblo. Aduh, iya sabar. Emang susah kalau jomblo tuh. Yang di gunung ya adem. Setelah ntar kita cari. Oke ya, kita next. Ini kiriman yang ke-10 dari Rima. Aduh, Rima lagi. Aduh. Ya Allah, ngapa namanya dia sih ya Allah. Lu ngapa namanya sama sih? Aduh itu bikin gua gua mau. Wah, udah lanjut baca. Ya, oke. Ini kiriman dari si Rima nih. Bukan yang ngono, laut. Aduh. Pertama, Gunung Guntur, wih. Tahu Gunung Guntur? Gunung Guntur tuh di Garut, coy. Khas. Kedua, lebih seneng banget sih, nggak nyangka aja. Nggak nyangka kata dia. Nah, yang ketiga, asik BGT, coy. Nah, keempat, wih gunung tertinggi nih, Jawa Barat ya, Cermai. Gunung Cermai, tahu nggak Cermai? Adanya dia perbatasan Kuningan dan Cirebon, Kampung Bokap Cirebon. 5, wih kesurupan. Kesurupan Gunung Prau. Waduh, di mana tuh? Emang Gunung Prau ada ya? Emang sih gue pernah sekali ngerekam waktu itu. Langsung aja gue bahas ya, nih. Akhir tahun kemarin, 2019 ya. Memang gue di situ ada rekaman seperti suara gamelan. Gue ngedaki tuh jam 9 pagi. Di situ gue nggak bawa ada musik box, nggak ada yang nyetel musik. Gue ngerekam dari awal sampai akhir. Gue lewat jalur Dewara Wati, depan Dieng ya, bukan Petak Banteng atau yang lain. Jadi jam 9 pagi gue pas lagi editing video itu menit kedua. Soalnya sekarang kalau di YouTube gue udah nggak ada, udah hapus masalahnya. Soalnya kena hak cipta, itu kena dari copyright lah. Itu gue dengar suara gamelan di menit kedua. Awalnya gue nggak percaya ya, bener-bener nggak percaya. Pas musik yang gue dengerin, gue fullin sampai full banget, bener ada gamelan. Next ya keenam nih. Alhamdulillah belum pernah ngalami keanehan, kata Rima. Yaudah, next aja lanjut. Dari Irna Lestari. Kita lanjut baca dulu. Pertama naik gunung, Cikuray. Tahu nggak Cikuray di mana? Tetap di Garut. Cikuray itu di Garut ya. Awalnya, kedua nih ya, awalnya nggak ada persiapan. Naik gunung nggak ada persiapan, parah. Alat seadanya, aduh, bener-bener parah. Harus nggak boleh nih. Ketiga ya, asik banget. Sampai sekarang malah ketagihan. Aduh, emang sih kalau gunung tuh ketagihan banget. Dari dulu sampai gua. 3. Oh, 4. 4. Gunung tertingginya. Wih, Slamet. Gua belum pernah naik Slamet nih. Soalnya kemarin mau ke Slamet. Soalnya kan masih status awas, kemarin tuh gua mau naik lagi status awas Slamet tuh. Jadi nggak jadi, udah persiapan itu gua. Pengalaman. Alhamdulillah jadi manusia yang bersyukur. Wih, hebat. Hebat. Langsung aja ya, keanehan ya. Keanehan, alhamdulillah selama naik gunung belum pernah ketemu ya gitu-gitu. Berarti belum nemu, hebat. Next ya. Ini dapat video lagi dari si Ira. Ambiar. Biar. Jadi Ira ini orang Jawa Timur, Surabaya. Loh, kita ngopi ngerokok dulu. Slow. Dari Ira ini dapat kiriman video ya. Kita tonton aja videonya. Oke. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ira Ambiar. Oke, di sini gue mau bahas bagaimana sih cara naik gunung yang benar dan apa saja sih yang dibawa sama pendaki pemula, yang harus dibawa sama pendaki pemula ya. Dari yang penting, yang nggak penting. Seperti mantan dia kan nggak penting, harusnya dibilang di sampah. Nah, di situ gue kayak melihat gitu, kayak orang pakai kebaya, orang tua pakai kebaya hitam. Dan dari situ gue kaget dong. Ternyata waktu sampai base camp semua pada cerita dong si keanehannya. Dan untuk di Arjuno gak ada kejadian apa-apa sih, cuman gue kayak merinding banget, kayak hawanya itu beda banget. Dan itu di Arjuno ya. Dan di Lawu sendiri juga gue pernah
temen gue salah satunya ada yang hide, ada yang halangan. Nah, mau pos 3 kan kita lewat Morseu kan ya. Malamnya itu dia kayak kesurupan gitu. Dan gue juga takut dong, gue yang megangin tangannya sambil baca-baca ayat Al-Quran gitu sama anak-anak gitu kan. Terus itu temen gue yang kayak nolongnya itu kayak dia kayak kerasukan juga. Tapi itu temen gue sih yang tahu. Ya cuman itu aja sih gue pengalaman gue di gunung ya. Awalnya gue daki dan keanehan yang pernah gue dapetin. Jadi itu buat kalian guys. Jadi kalau mau naik gunung itu jangan lupa baca doa, izin orang tua, dan selalu jaga kekompakan guys. Karena setahu gue pendaki hilang itu karena satu, kekompakan, jangan egois kayak gitu, jangan mikirin dirinya sendiri kayak gitu. Itu aja sih. Oke kawan-kawan, salam lestari, bye. Oke, next nih gue dapat kiriman lagi dari Isa ya, tentang dia. Ini video ya, bukan dari kata-kata. Kita dengerin aja ceritanya dia. Sumpah ya, gue denger cerita dia tuh satu terkejut, ada mistisnya, semuanya ada, lengkap dah. Langsung aja kita tonton video dia, oke? Cantik, putih gitu loh dia. Aku mikir, wow, loh dia tahu dia sendiri naik malam-malam jam segini. Aku mikirnya naik. Halo teman-teman, kenalin nama aku Insa. Di sini aku bakal sedikit sharing-sharing sekaligus menjawab pertanyaannya dari Bang Benny Bento. Ya langsung aja. Pertanyaan yang pertama kali naik gunung di mana? Pertama kali itu aku naik gunung tuh di Gunung Andong, salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Pertanyaan yang kedua, gimana awal naik gunung rasanya? Yang namanya baru pertama kali naik gunung ya itu mesti rasanya tuh capek, habis itu lemes tuh rasanya tuh. Kalau mau naik kalau mau turun itu kalau bahasa Jawanya tuh eman apa ya, sayang banget gitu loh kalau mau turun mau pulang. Terus kalau pengalaman yang lain mungkin kayak kejebak badai, habis itu jatuh, kepleset. Pertanyaan nomor 4, gunung mana yang paling tinggi kamu daki? Gunung yang paling tinggi aku daki itu ada di Semeru. Tapi aku nggak nyampe puncak, aku cuma nyampe Ranukumbolonya aja. Tapi kalau gunung tinggi yang nyampe puncak itu baru di Lawu lewat Candi Ceto. Dan yang kelima, dapat pengalaman apa aja setelah naik gunung? Pengalaman tuh banyak banget ya, mulai dari deket nyampe di PHP-in. Nggak bercanda. Pertanyaan yang terakhir, ketemu keanehan apa aja selama naik gunung? Paling keinget yang masih baru-baru kemarin, tahun kemarin itu kan aku naik Lawu via Ceto. Itu aku bertujuh kalau nggak berenam sama teman-temanku kan. Jadi di pos 4 nyampe ke pos 3 itu kan jalurnya tuh waktu itu aku ada di atas ini bareng, aku kan di belakang bareng sama swiper. Terus kan belok gini kan. Nah, temanku ada di bawah situ, tapi kelihatan gitu loh, dari atas ini kelihatan. Soalnya di antara aku sama temanku yang di sini itu di tengah-tengah sini tuh nggak ada tebing atau pohon-pohon tuh nggak ada, jadi kelihatan. Nah itu pokoknya itu udah malam banget, udah gelap gitu kan. Nah terus aku lihat di belakangnya temanku tuh, di situ ada pendaki cewek. Aku tanya sama temanku, tadi tuh ada mbak-mbak yang lewat di sini gitu loh. Terus aku belum sempet ngomong, belum nyampe aku jelasinnya, temanku udah nepuk aku. Temanku yang jadi swiper cowok itu nepuk aku gini, udah, dia bilang kayak gitu, udah diem, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, berarti kan aku bukan beneran gitu loh. Terus aku tanya ke temanku, kamu lihat apa? Ya, terus dia bilang udah nanti aja, dia bilang gitu. Oh ya udah, berarti mungkin ya itu. Tapi itu bener-bener jelas banget, dan mukanya sampai sekarang tuh masih aku masih bisa ingat gitu loh, kayak mbak-mbaknya itu. Nah, starter packnya dia tuh emang bener-bener kayak mbak-mbak pendaki gitu loh. Rambutnya dikuncir, pakai waist bag, pakai kaos putih
misalnya udah ngelewatin aku kok nggak nyadar kalau udah dilewatin. Terus aku tanyakan sama temanku yang cewek itu, Beb, tadi tuh itu waktu di pos 3 pos mata air itu kan puisi udah malam kan. Nah aku sama teman-temanku tuh di situ bikin api unggun. Terus kita selfie kan waktu malam-malam itu. Terus aku bilang gini sama temanku, ini nanti mesti ada yang ikut selfie. Aku bilang kayak gitu kan. Nah ternyata bener, habis selesai selfie aku lihat hasilnya tuh ada gitu loh. Tapi aku diem. Aku ngomong itu waktu kami udah nyampe di base camp. Terus tak lihat itu ada yang ikut selfie. Terus aku nyampe di rumah kan, tak lihat lagi itu tuh udah nggak ada. Coba tuh fotonya tuh nggak ada, hilang. Terus habis itu waktu beberapa bulan kemudian iseng-iseng kan buka laptop, lihat-lihat file-file foto-foto yang di gunung, ada dan itu bener-bener kemarin hilang terus ada lagi gitu loh, kan aneh. Oke guys, mungkin itu sedikit cerita sharingnya dari aku. Ayo teman-teman yang belum pernah naik gunung, coba kalian naik gunung, pasti kalian bakal ketagihan. Oke, see you, terima kasih. Oke, next ya. Ini ada kiriman lagi dari Uci. Video ya, ini video. Kita tonton dulu aja, oke? Gunung Guntur deh. Sebelum jadi cagar alam 2018. Capek, nyesel, pengen pulang, gak bisa tidur, kaki pegal semua, badan sakit semua. Setelah melihat view yang aduh hai, jadi kalau mau pulang, kalau mau turun, pengen betah di atas. Pokoknya nikmat banget, beb. Dan ternyata sedetik keindahan surga ada di sana, cuy. Gunung Merbabu via Suyanting, mantul beb. Jalan terus, kagak istirahat. Pengalaman sukanya nih ya, bisa ketemu sama banyak orang, banyak temen, mengenal solidaritas, kebersamaan, canda tawa bersama, kenangan perjalanan hidup juga ternyata ketemu di sana. Dan masih banyak lagi lah. Kalau dukanya yaitu badan sakit semua. Alhamdulillah sih sering mendengar suara-suara aneh di dalam tenda, tapi munculnya hama yang tidak sedap itu. Next ya. Ini gue dapat kiriman bukan dari kata-kata ya atau video. Jadi ini kiriman dari voice note dari Lestari ya. Ini daerah Malang ya. Dia orang Malang. Kita dengerin aja dah ceritanya. Soalnya gue udah denger sih cukup seru, sumpah. Dari awal ngedaki sampai sekarang cukup seru. Kita dengerin aja, oke? Assalamualaikum kak. Jadi pertanyaan yang belum terjawab tuh pengalaman naik gunung ya. Jadi aku pertama kali kenal dunia pendakian tuh baca-baca buku cerita di perpus pas kelas 2 SMP. Lupa sih itu gunung apa, jadi keskip gitu. Terus lama kelamaan penasaran, terus nyari info ke sepupu, soalnya dia kan suka naik gunung. Diceritain gitu, seru nih kayaknya. Ya udah nyoba izin nih ke orang tua, nggak dapet izin. Susah banget lah, pokoknya perjuangan banget. Terus alhamdulillahnya tuh pas KTP keluar, aku dapet izin itu tahun 2016. Jadi aku pengen tuh diajak, dan alhamdulillah mereka ngadain pendakian ke Semeru. Nah aku ikut tuh, tapi cuma sampai Kalimati aja. Di situ udah banyak sih yang dikasih ilmu nih sama kakak-kakakku, ilmu yang aku dapat, dan itu nagih buat naik gunung.
dari kenal temen baru, kekeluargaan, kebersamaan. Ya ampun, seru banget lah. Udah ganti tahun ya, ganti tahun. Terus habis itu 2017 jadi kita ngadain ke Semeru. Alhamdulillah sampai puncak dan lancar pendakian kita. Pendakiannya lancar nih ke Semeru. Terus yang paling berkesan tuh obrolan pas di Ranukumbolo. Jadi mereka bilang kalau naik gunung itu naki, emang beneran ternyata, dan harus bisa jaga diri, safety. Terus dia bilang gini, ini kalau kamu pengen naik gunung lainnya, kamu harus bisa jaga diri, cari temen yang bisa dipercaya jagain kamu. Aku selalu ingat omongan mereka. Ya udah, ketemu temen baru, terus pengalaman baru juga. Banyak sih pelajaran yang aku dapat. Yang paling berkesan tuh aku bisa ngelawan rasa takut, tapi alhamdulillah, dan aku berani buat pergi sendiri, kayak ke Jateng, kemana-mana lah pokoknya. Ya mungkin ada temennya, cuma udah tambah kakak sepupu atau apa gitu. Udah berani lah pokoknya, udah berani bergaul. Karena dulu kan nggak kayak sekarang ya, pastinya berubah gitu loh kak. Gimana ya nyeritainnya? Maaf ya kalau misalnya agak ini masih gugup soalnya. Dan sebenarnya masih banyak, cuma kan kalau dilontarkan dengan kata-kata tuh kayak apa ya, nggak bisa gitu loh kan, apa ya, ya gitulah kak pokoknya. Gimana ini? Cut. Lima. Wah, udah lanjut baca. Hai guys, sekarang gua mau bikin Cut. lima lah. Ya Allah, ngapa namanya dia sih, ya Allah. Lu ngapa namanya sama sih? Aduh, itu bikin gua, gua Wah, udah lanjut baca. Ya, oke. Ini kayak gimana sih? Ntar kita cari dah, naik bareng, kita kebucin bareng. Gunung ngebucin, aduh. Sedangkan kita jomblo. Aduh, iya sabar. Emang susah kalau jomblo tuh. Yang di gunung ya adem. Ntar kita cari. Oke.